Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal 29 ayat yang pertama sampai yang ke-40. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan membaca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Pada tanggal 1 bulan ke-7 kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu kamu harus mengolah kurban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, berupa seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba jantan berumur setahun yang tak bercela, dan korban sajiannya berupa tepung terbaik yang diolah dengan minyak, 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Itulah tambahan atas kurban bakaran bulan baru dengan kurban sajiannya, dan kurban bakaran tetap dengan kurban sajian dan kurban curahannya, sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan, suatu kurban oleh api bagi Tuhan. Pada tanggal 10 bulan ke-7 itu, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Kamu harus mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan sebagai bau yang menyenangkan, berupa seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan 7 ekor domba jantan berumur setahun. Haruslah kamu ambil yang tak bercela, dan kurban sajiannya tepung terbaik yang diolah dengan minyak, 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Selain dari kurban penghapus dosa, pembawa pendamaian, dan kurban bakaran yang tetap serta dengan kurban sajiannya dan kurban curahannya. Pada tanggal 15 bulan ke-7 itu, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan selama 7 hari. Kamu harus mempersembahkan korban bakaran, korban oleh api, sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba jantan berumur setahun. Haruslah tak bercela semuanya itu. Dan korban sajiannya tepung terbaik yang diolah dengan minyak, 3/10 eva untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu, 2/10 eva untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu. Juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa, selain kurban bakaran tetap dengan kurban sajiannya dan kurban curahannya. Pada hari kedua, persembahkanlah 12 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tak bercela, serta kurban sajiannya dan kurban curahannya, baik untuk lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, maupun untuk domba-domba muda itu, dalam jumlah sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa, selain kurban bakaran tetap dengan kurban sajian dan kurban curahannya. Pada hari ketiga, persembahkanlah 11 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tak bercela, serta kurban sajian dan kurban curahannya, baik untuk lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, maupun untuk domba-domba jantan muda itu, dalam jumlah sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa, selain kurban bakaran tetap dengan kurban sajiannya dan kurban curahannya. Pada hari yang keempat, persembahkanlah 10 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba jantan berumur setahun yang tak bercela, dengan kurban sajian dan kurban curahannya, baik untuk lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, maupun untuk domba-domba jantan muda itu, dalam jumlah sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa, selain kurban bakaran tetap dengan kurban sajian dan kurban curahannya.
Pada hari kelima persembahkanlah 9 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, dan 14 ekor domba jantan berumur setahun yang tak bercela, dengan kurban sajian dan kurban-kurban curahannya, baik untuk lembu-lembu jantan, domba-domba jantan maupun untuk domba-domba muda itu dalam jumlah yang sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa, selain dari kurban bakaran tetap dengan kurban sajian dan kurban curahannya. Pada hari yang ke-6 persembahkanlah 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tak bercela, dengan kurban sajian dan kurban-kurban curahannya, baik untuk lembu-lembu jantan, domba-domba jantan maupun untuk domba-domba jantan muda itu dalam jumlah sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa, selain kurban bakaran tetap dengan kurban sajian dan kurban-kurban curahannya. Pada hari ke-7 persembahkanlah 7 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, dan 14 ekor domba jantan berumur setahun yang tak bercela, dengan kurban sajian dan kurban-kurban curahannya, baik untuk lembu-lembu jantan, domba-domba jantan maupun untuk domba-domba jantan muda itu dalam jumlah sesuai dengan peraturannya. Juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa, selain kurban bakaran tetap dengan kurban sajian dan kurban curahannya. Pada hari ke-8 haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Kamu harus mempersembahkan kurban bakaran, kurban oleh api, sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan berupa seekor lembu jantan, seekor domba jantan, dan 7 ekor domba jantan berumur setahun yang tak bercela, dengan kurban sajian dan kurban-kurban curahannya, baik untuk lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, maupun untuk domba-domba jantan muda itu dalam jumlah sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa, selain dari kurban bakaran tetap dengan kurban sajian dan kurban curahannya. Itulah semua yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu sebagai kurban-kurban bakaranmu, kurban-kurban sajianmu, kurban-kurban curahanmu, dan kurban-kurban keselamatanmu, selain kurban-kurban nazarmu dan kurban-kurban sukarelamu. Lalu Musa berbicara kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini sedikit kita membahas kitab Bilangan pasal 29 yang akan membawa kita memahami pentingnya menyediakan waktu khusus untuk beribadah dan bersyukur di tengah kesibukan sehari-hari. Tujuan dari pasal 29 hari ini adalah memberikan pedoman rinci bagi imam dan bangsa Israel tentang bagaimana menghormati Allah melalui ritual pengorbanan yang tak terputus. Maka dari itu, peraturan persembahan korban dan perayaan keagamaan pada bulan ke-7 atau bulan Tisri yang mencakup hari peniupan serunai, hari pendamaian, dan hari raya Pondok Daun. Fokusnya adalah ketaatan, ibadah komunal, dan pengakuan atas pemeliharaan Tuhan melalui persembahan korban yang terinci. Nah, mari kita membahas satu hari raya saja dari beberapa hari raya yang penting dari pasal 29 hari ini, yaitu hari peniupan serunai atau sering disebut Yom Teruah atau Rosh Hashanah atau bisa dikatakan tahun baru. Ini adalah perayaan hari raya Yahudi yang ditetapkan Tuhan untuk diperingati pada hari pertama bulan ke-7 atau bulan Tisri dalam kalender liturgi Israel. Dalam tradisi Yahudi, hari ini diperingati sebagai tahun baru sipil yang diisi dengan kegiatan keagamaan, mencari Tuhan, dan bersyukur. Dan umat Tuhan diperintahkan untuk mengadakan pertemuan kudus, tidak boleh melakukan pekerjaan berat dan meniup serunai atau shofar. Nah, makna peniupan shofar atau suara trompet atau yang bisa disebut dengan tanduk domba melambangkan seruan untuk membangunkan jiwa dari tidur rohani, pertobatan, dan peringatan akan kehadiran Tuhan. Jadi secara ringkas, hari peniupan serunai dalam Bilangan pasal 29 adalah hari kudus yang diperintahkan Tuhan untuk menandai pergantian tahun dengan tiupan shofar, karena berbeda dengan tahun baru sekuler. Perayaan ini berfokus pada ucapan syukur, korban persembahan,
dan memohon penyertaan Tuhan dalam menjalani tahun yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa penerapannya bagi kita, umat Tuhan yang hidup di masa kini? Dalam kehidupan orang Kristen masa kini, hari-hari raya pada masa Alkitab sudah tidak kita rayakan lagi, karena konteks orang Kristen pada umumnya bukanlah konteks Yahudi. Namun, nilai-nilai penting dari ayat firman Tuhan hari ini bukan berarti tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masa kini. Bisa saja, bisa. Ada 2 contoh dari berbagai banyak contoh yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, yang bisa kita aplikasikan atau kita terapkan dalam kehidupan masa kini. Yaitu yang pertama, kita mulai dengan pergantian tahun dan memulai tahun yang baru. Bukankah hal ini baik untuk kita sebelum mulai tahun yang baru, kita diingatkan untuk mencari Tuhan paling pertama dan menaruh Tuhan paling pertama di atas semua rencana dan kepentingan kita di tahun yang baru. Dan mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah kita lewati. Atas semua penyertaannya sampai di akhir ujung tahun, Tuhan tetap menyertai kita. Dan sebelum mulai tahun yang baru, mari kita awali dengan Tuhan dan meminta penyertaan Tuhan untuk sepanjang tahun yang akan kita lewati. Bukankah ini masih relevan dengan kehidupan kita masa kini, yang bisa kita terapkan dan baik untuk kehidupan rohani maupun jasmani kita, yang mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang empunya dari tahun yang sudah lewat, dan Tuhan jugalah yang empunya tahun yang baru yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu, mari akhiri dan mari awali tahun yang baru bersama dengan Tuhan, Sang empunya pemilik tahun. Yang kedua, ini adalah panggilan bagi kita untuk refleksi diri. Ini merupakan panggilan untuk bertobat dan mawas diri. Peniupan serunai atau shofar atau trompet pada bulan ke-7 menanda dimulainya 10 hari-hari yang menggetarkan sebelum hari raya pendamai. Dan penerapannya bagi kita adalah, ini adalah panggilan bagi umat Kristen untuk membangunkan jiwa dari tidur rohani atau kerohanian yang sudah mati, merenungkan kembali hidup bersama dengan Tuhan, bertobat dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Secara ringkas, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita umat Tuhan yang hidup di masa kini bahwa ibadah ini bukan sekedar ritual masa lalu, melainkan panggilan untuk hidup waspada, bertobat, mengawali dan mengakhiri penuh dengan sukacita dalam penantian Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa mengakhiri tahun dan mengawali tahun bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami belajar menanggapi panggilan untuk refleksi diri kami dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.